We satisfy your soul thirst and harmonize your life. 96.3 RPK FM. Selamat malam sahabat RPK dimanapun Anda berada. Salam sejahtera bagi kita semua. Kembali Yamuger on air di RPK di jadwal rutinnya, yaitu Selasa minggu kedua dan keempat, dan hari Minggu di minggu pertama dan ketiga. Talk show ini merupakan kerjasama antara Yamuger dan Radio RPK 96,3 FM. Selama 1 jam ke depan, saya Frankie dari Yamuger akan menemani sahabat RPK melalui program talk show ini. Sahabat RPK dapat berinteraksi dalam talk show ini dengan menghubungi pesawat telepon 021-8000-444 021-8000-444 atau bisa juga melalui SMS atau WhatsApp di 0815-1800-444. Serta bisa juga melalui live streaming di YouTube RPK FM 9630. Bisa berinteraksi dengan menulis tanggapan atau pertanyaan di kolom komentar. Malam ini, talk show kita berjudul Hymns in Contemporary Music, dan hadir di studio bukan hanya satu narasumber nih, tapi ada 2 narasumber. Ada Mas Abe dan Mbak Grace. Apa kabar nih Mas Abe, Mbak Grace? I'm fine. Widih, gitu, cuma gitu doang. Oke, kita akan mengawali talk show kita dengan perkenalan dulu nih. Monggo, silakan Mas Abe. Ladies first dulu. Oh, ladies first, yes. Please. Halo, nama saya Grace Cynthia. Saya kebetulan gak kebetulan sih, dari kecil emang sering melakukan kegiatan musik di gereja dan sering bantu-bantu Yamuger gitu aja. Ya. Apa sih? Gitu aja dia bilang. Gitu aja. Iya, Mas Abe, monggo. Vocal directornya nggak disebut. Nggak disebut. Yang lain-lain nggak disebut ya. Oke, nama saya Abi Simpson. Selamat malam sahabat RPK. Saya pemain piano. Saya music director. Untung disebut ya, untung disebut. Saya music producer, tapi yang utama sekarang saya penggiat musik gereja. Penggiat musik gereja. Oke. Luar biasa ya sahabat RPK, kedua narasumber kita, terima kasih sudah hadir dan kita akan ngobrol langsung nih. Hymns in Contemporary Music. Mau bahasa Inggrisnya susah banget ya. Pakai bahasa Indonesia aja nih ya. Oke, kita mulai dari musik sebagai iringan dalam ibadah. Musik sebagai iringan dalam ibadah. Gimana?
Mas Abe mungkin Eh, kita mulai dari definisi dulu kali ya. ya, Yes. jadi kalau pakai bahasa Indonesia Mm-mm. di kamus besar bahasa Indonesia memang musik iringan hanya didefinisikan sebagai musik yang mengikuti. Musik yang mengikuti. Musik yang mengikuti, menyertai, gitu ya, mengikuti. So, sempit sekali gitu ya. Nah, tapi kalau kita lihat bahasa Inggrisnya, Mm-mm. di Wikipedia tentang music accompaniment, bahasa Inggrisnya musik iringan tuh music accompaniment. Nah, di dalam bahasa Inggris dijelaskan accompaniment is the musical part which provide the rhythmic and harmonic support for the melody or main themes of a song, gitu ya, kira-kira begitu. Oke. Artinya musik iringan adalah bagian dari musik yang menyediakan, Provide. ya, Oke. menyediakan irama Mm-mm. dan harmoni Mm-mm. untuk mensupport Support melodi lagu. melodi lagu. Ha-ha. Oke. Nah, lalu kemudian di bawahnya there are many different styles and types of accompaniment in different genre and style of music. Artinya bentuknya banyak. Music accompaniment itu bentuknya banyak sekali, di setiap musik genre, di gaya musik dan lain-lain gitu ya. So kalau yang pop ya cara ngiringinnya begini, nanti yang lain-lain begitu. Oke. Nah, paling tidak kalau dalam definisi tadi di bahasa Inggris ada tiga hal yang Ada tiga hal. menonjol. Yang pertama Provide. lalu kemudian to support, Ya. lalu kemudian yang ketiga different genre sama style tadi gitu ya. Artinya pilihannya sangat banyak sebetulnya. Ya. Nah, tiga hal ini menurut aku sebagai pengiring ibadah itu banyak sekali yang bisa kita lakukan untuk memberikan tiga itu tadi, membuat ibadah lebih berwarna gitu ya, terus memberi penekanan makna kepada lagu tersebut gitu. Oke. Instead of cuma memainkan harmoninya saja gitu ya, tapi banyak yang bisa kita lakukan sebetulnya. Oke, Mas Abe, boleh tahan dulu sampai situ? Wow. Saya mau ke ini dulu, penyanyinya dulu nih. Oke, berbicara dengan terminologi yang tadi dijelaskan oleh Mas Abe, ada tiga hal tadi itu kan? Ada provides, ada support, ada different genres. Itu gimana? Dari segi penyanyinya? Kalau tadi kan Mas Abe dari segi pengiringnya tuh. Oh, ya. Sebenarnya kan penyanyi justru yang nemenin ya, yang ditemenin ya, yang diiringin. Apa ya? Ya sebenarnya sih ini boleh pengakuan jujur nggak sih? Boleh. Boleh lah kalau jujur Pak. Jadi gini, kadang-kadang memang kita ketemu pemusik. Basicnya musik gereja itu kan emang kebanyakan kayak apa istilahnya? Gregorian. Oke. It's a Klasik gitu ya, kan. ya. Mostly classic ya. Ya, cuman kan permasalahannya yang sekarang ada itu adalah ternyata musik gereja, hymns terutama itu ternyata bisa dieksekusi dengan contemporary tadi kan. Oh, Dengan oke. Ini cara-cara menarik. ya, dengan cara-cara yang sebenarnya mungkin yaitu dengan maksud untuk penekanan pada makna. Dengan maksud penekanan pada makna. Iya, jadi Oke. titik kalau menurut aku sebagai yang nyanyi, titik beratnya itu sebenarnya penekanan pada makna. Genre ataupun style itu harus mensupport si maknanya sendiri. Mensupport si maknanya tadi. Iya, karena kalau
Jujur kalau nyanyi yang pertama kali dilihat itu menurutku harusnya liriknya. Ya. Ya kan? Jadi kayak oh, ini mau ngomong apa lagunya Lagunya gitu mau kan. ngomong apa. Ya. Jadi karena dia termasuk orang yang terdepan untuk bantuin nyampein pesan dengan kata-kata yang dia bawain, mau nggak mau si musik sendiri harus bisa komunikasi sama si penyanyinya juga harus bisa komunikasi supaya si pesan itu sampai. Gimana caranya? Ya itu tadi ada penekanan makna di bagian-bagian tertentu. Oh, oke. Jadi musik nggak cuman untuk di latar belakang doang atau kayak malah dia terlalu terdepan gitu sampai kadang-kadang gimana sih cara nyanyinya nggak enak misalnya gitu kayak masuk terlalu terdepan tuh kayak mau nggak maksud terlalu gimana jelasin ya? Maksudnya Iya. maksudnya Menonjol. Iya, menonjol tuh dalam artian kadang-kadang suka keasikan gitu misalnya kayak asik nih kayaknya genrenya kalau kita bikin ini gitu kan. Padahal kan oke. itu harus dibahas dulu sesuai nggak sama maknanya yang kayak gitu-gitu. Panjang banget. Ketika Grace bilang sesuai nggak sama maknanya dan segala macam itu balik lagi nih ke Mas Abe. Mas Abe, hymns in contemporary. Selama ini kan hymns klasik dalam paradigma berpikir orang. Gimana, Mas Abe? Jadi gini loh, karena hymns itu adalah musik, lalu musik itu sebuah bentuk seni gitu ya. Yang pertama memang kita pasti akan mengupayakan estetiknya. Estetikanya pasti Ya. gitu kan. Semua pasti mau mengupayakan itu gitu. Nah, sayangnya estetika itu agak subjektif. Karena reference kan. Oke. Opa-opa punya referensinya begini, gitu-gitu ya. Gitu Paham. Nah, contemporary music juga sebetulnya reference gitu. Oke, itu bicara mengenai reference Mas ya. Kita tahan dulu sebentar. Kita akan kembali lagi. Baik sahabat RPK, kita akan kembali setelah break yang berikut ini. Hai Besti, kok cemberut? Bonus baru cair kan? Bukan itu Besti, bingung nih. Ih, telepon 108 aja nih kalau bingung. Serius nih. Ya udah, kenapa? Gini, aku kan mau tugas keluar kota, tapi Bagus dong, kok tapi? Tapi aku nggak bisa dengerin RPK FM lagi dong. Gebrak. Aduh, RPK FM kan udah ada aplikasinya. Ah, masa sih? Iya, HP kamu kan Android. Cari aja tuh langsung di Google Play Store. Namanya Sahabat RPK. Tapi bayar nggak? Enggak dong Besti, ini mah gratis. Sini aku installin. Buka Google Play Store, cari aplikasi namanya Sahabat RPK. Abis itu udah deh, kalau udah install bisa langsung dengerin RPK FM kapan aja, di mana aja. Ih, love banget sih. Thank you Besti. We satisfy your soul thirst and harmonize your life. 96.3 RPK FM.
Kembali dalam program Yamuger on Air di RPK bersama saya Frankie, dan hari ini hari Selasa 25 Oktober 2022, 8 hari menjelang HUT RPK ke-55. Yeah. Jadi sahabat RPK bisa langsung install segera aplikasi sahabat RPK melalui Google Play Store. Bisa langsung di-download. Oke. Kembali lagi bareng Mas Abe dan Grace di Hymns in Music Contemporary itu kan sampai belepotan tuh. Namanya aja yang susah. Nama aja yang susah sebenarnya ya. Oke. Kita tadi di segmen 1 tadi kita sudah ngobrolin tentang musik sebagai pengiring dalam definisinya tadi ya. Dan kali ini pengen nanya nih sebenarnya. Musik kontemporer itu gimana sih, Mas Abe? Okay. Dalam musik gereja. Hah? Musik kontemporer secara umum aja dulu ya? Iya, oke. Musik kontemporer dan musik umum. Musik kontemporer secara umum dalam konteks waktu itu kira-kira 1900. Setelah 1900-an. Awal-awal 1900 tuh mulainya. Nah, kalau bicara sejarah musiknya pendek aja nih ya. Klasik. Lalu di dalam klasik itu kan ada barok, ada romantik gitu kan ya. Nah, klasik mempunyai karakteristik yang bentuknya kalau di istilah musik itu tonal. Contoh kayak major canon indie gitu kan ya, penamaan lagunya gitu ya. Air in G string gitu kan ya, gitu-gitu. Nah, contemporary music merubah konteks-konteks itu, merubah bentuk-bentuk komposisi yang dulu itu macam-macam. Ada yang disederhanakan, ada yang dibongkar total, ada yang bentuknya berubah kayak gitu. Tapi pada intinya dia bukan keluar dari musik klasik gitu, dia tetap berakar dari musik klasik gitu, tapi di bentuk-bentuknya menjadi baru. Salah satunya bentuk musik contemporary ya di awal 1900, di akhir 1800 ya, di akhir 1800, awal 1900, jazz. Itu music contemporary. Jazz. Yes. Oke. Lalu Frank Sinatra, Beatles, sampai sekarang, sampai musik yang saat ini itu semua contemporary music. Oke. Nah, tapi dalam konteks hymns yang ku maksudkan melihat hymns dari bentuk contemporary music itu, yang pertama adalah aku mau melihatnya meredefinisi komposisi. Kalau kita lihat musik hymns nih, kan musik hymns itu rata-rata barnya genap gitu ya. Terus kemudian kalau struktur itu kan ABAB gitu, atau AA BB gitu ya. Nah, tapi sebetulnya kalau itu dilihat dari contemporary music, rupanya bisa juga dipahami, oh bagian ini itu bait 1, ini bait 2, lalu ada satu bagian melodi yang berbeda dengan yang kalimat yang pertama dan kalimat kedua, lalu oh ini refren. Mungkin salah satu contohnya gini, kayak komposisinya Bach ya, simfoni nomor 9-nya, kajian nomor 3. Kajian nomor 3. Coba. Nah, kan itu kalimat pertama tadi. Ya. Lalu kalimat keduanya masih sama, mirip,
Mirip. Tapi awalnya kan sama ya. Ya. Ya kan? Nah, itu bisa disebut A. Lalu Beethoven tahu. Beethoven, sorry. Iya. Salah, Beethoven. Oke. So, Lanjut. kalimat yang pertama disebut A. Lalu kemudian kalimat yang keduanya masih disebut A juga. Cuma bedanya A1 sama A2. Oke. Lalu kalimat ketiganya Nah, kalimat terakhirnya seperti A3 lagi gitu kan. Ya. So, ketika kita melihat lagu hymns dari konteks contemporary music, sebetulnya memudahkan teman-teman, terutama teman-teman pemuda untuk lebih memahami komposisi-komposisi hymns yang katanya membosankan toh, atau jadul banget sih ini Old lagu fashion gitu, ya. old Old school fashion. gitu ya. Old school ya. Atau biasanya nggak nemu Nggak nemu Nggak nemu enak. feel-nya. hooknya tuh di mana gitu. Hooknya di mana Mana sih ini gitu lagu kan. gitu, biasanya nggak nemu. Nah, sebetulnya dengan memahami contemporary music kita bisa lebih memahami hymns gitu. Itu salah satu contoh paling gampangnya lah gitu. Oke, dari Grace gimana? Iya, apa tuh? Gue ikutan jawab tadi terus aku ngeblank. Ya, mungkin melanjutkan itu tadi yang sudah dijawab tadi itu kan. Maksudnya Kalau aku malah lebih enak lagi ngeliatnya. gimana? Aku based on lirik aja. Oh, Karena- based- oh, ya. Iya, karena kan kan sekarang kalau misalnya nada udah dilihat sama pemusiknya kan A bla bla bla. Kalau kayak gini kan sebenarnya per kalimat. Per kalimat lebih Iya, enak lagi iya, ya lebih enak sebenarnya. lagi. Jadi Oke. lebih makin tahu sebenarnya nyanyi sambil ada notnya, sambil ada melodinya. Mm-mm. Makin ketahuan, oh ini kalimat 1, ini kalimat 2, kalimat 1 sama 2 tuh hampir mirip kan. Hampir Baru mirip. di endingnya doang yang beda kayak gitu. Itu aja udah langsung ketahuan kalau lagu ini tuh sebenarnya apa gitu, hooknya, Ya. melodinya, nada pop kayak gitu. Oke. Menarik sih ya. Menarik ya pembahasan ya. Iya. Ya, seru ngebedah lagu. Mm-mm. Ya, jadinya nggak benar lagu kan. Betul. Jadi berdasarkan bisa dilihat dari berdasarkan lirik, dari musiknya. Oke, sahabat RPK, bisa berinteraksi sekali lagi, bisa berinteraksi melalui pesawat telepon di 021-8000-444 atau SMS atau WA di 0815-1800-444. Atau juga bisa ditulis di kolom komentar atau pertanyaan, tanggapan di kolom komentar di live streaming YouTube di YouTube RPK FM 9630. Nanti segmen berikutnya kita akan ngapain Mas Abe? Ini Mas Abe bawa-bawa begini nih. Kayaknya Mau nyanyi-nyanyi. mau nyanyi ya. Karena saya dapat bocoran nih, ini bocoran bahwa akan mainin Enggak. itu ya. Kan? Dikit-dikit doang. Oke. Ini sudah masuk nih Mas Abe, ada satu pertanyaan dari Kristi di Bogor. Siap. Saya nggak usah, ini 0851 Sekian, 57 sekian sekian, ya ya. kan. Mau bertanya ke Pak Abe dan Kak Kenapa Grace. gue dipanggil Pak Abe? Ya, Udah tua. Pak Abe dan Kak Emang Grace. enggak Iya, tahu aku masih enggak. Dari sini memang kan gitu. Yang Enggak paling kelihatan. muda di sini. Enggak. Menawan. Oke. Pertanyaannya begini. Berarti hymns itu sebagai musik gereja bisa tidak hanya dimainkan klasik ya, bisa multi genre, Iya, Iya, iya. termasuk nyanyinya. termasuk nyanyi ya? Udah bisa Bang. Iya. Ya, ke situ semuanya. Nah, Sepaket. oke, ini siapa ini yang nanya ini? Ngeri sekali ya. Mencurigakan. Bisa multi genre. Iya. Ya, jadi nah, Multi-genre itu maksudnya apa sih? begini. Nah, oke ya. Ini kalau Multi genre dulu nih, tuh, harus ini, disamakan dulu nih. Aku kasih ini agak melompat jauh gitu. Oke. Agak melompat jauh. Oke. Menurut aku pribadi, musik gereja khususnya nyanyian jemaat itu kan sudah pasti bukan seni pertunjukan. Ya. Harus di bold line dulu nih. Harus di Ya, garis tegas dulu. bukan seni pertunjukan. Jelas. Pelaku yang aku yang main, Ya, Yang nyanyi. Grace yang jadi PNJ, ya. siapapun itu bukan seni pertunjukan. Bukan Nah, perform ya. bukan perform. Ya.
menurutku, feelingku itu seni ritual. Oke. Nah, ketika bicara seni ritual, istilahnya bahkan bukan multi genre lagi, sudah bebas dari genre. Oh. Setiap masyarakat, gereja, pelaku nyanyian jemaat bisa menciptakan genre-nya sendiri-sendiri. Wah, menarik nih ya. Ngeri kan? Justru sampai situ ya harusnya ya. Tapi nanti itu pembahas itu ini ahlinya. Ini dia aja ya, biar Grace aja ya, biar Grace seni aja. Budaya Oke. dan seni ritual itu dia. Tapi Bisa. aku membayangkannya memang oke gitu. Ya mungkin sudah sangat membantu dengan ini kuncinya di sini, BPM-nya di sini. Itu dalam rangka kita memahami maksud dan tujuan lagu ini mau kemana. Oh, oke. Gitu kan? Pesan tadi itu. Memahami pesan lagu itu. Iya. Nah, tapi ketika masyarakatnya, contoh, umpamanya masyarakatnya bukan di Jakarta, terus nggak mungkin, menurutku agak tidak masuk akal kalau lalu kemudian harus dipaksakan mengeksekusi sesuai dengan konteks musik tersebut, harus klasik umpamanya. Oke. Jemaatnya di atas gunung, nggak mungkin dong. Oke. Ya kan? Kita tahan dulu mengenai Gitu. eksekusi Tapi, tadi itu ya. Iya. Tapi Eksekusi tadi. pertanyaan ini menarik. Ya, menarik. Oke, Iya. nanti kita kayaknya bisa Ini harus dicari orang ini, siapa ini? eksekusi tadi. Eksekusi. Habis aku terkejut tadi. Iya, oke. Oke, Ya, iya, gitu. sahabat RPK, kami akan kembali setelah break yang berikut ini. Jam di studio kami menunjukkan pukul 19 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat. Shalom, sahabat RPK, pernahkah berpikir atau merenung? Untuk apa sih kita hidup di dunia ini? Tahukah sahabat bahwa hidup kita ini ada maksud dan tujuannya? Hidup kita ini sangat istimewa loh. Sebenarnya Tuhan memberi tugas yang luar biasa indah dan mulia dalam hidup kita. Tugas apakah itu? Mari bergabung bersama Terang Eklesia Ministry dalam program rohani Misi Tuhan untuk Hidupku setiap hari Minggu kedua dan Minggu keempat pada pukul 19.15 sampai 19.45 waktu Indonesia Barat di 9630 RPK FM. Sampai bertemu, Tuhan Yesus memberkati. Mazmur berkata, dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Sahabat RPK, mari berikan doa terbaik kepada seseorang terkasih yang sedang berulang tahun dengan menyampaikannya dalam ucapan dan pesan dalam program BCL Birthday Celebration on the Air setiap hari Senin sampai Jumat pukul 11, Sabtu pukul 13, dan Minggu pukul 14 waktu Indonesia Barat dengan cara mengirimkan SMS atau WhatsApp dengan format ketik nama, spasi alamat, dan kirimkan ucapan selamat ulang tahun serta pesan kepada siapa dan di mana alamatnya, dan kirimkan ke nomor 0815 1800 444. Itu juga bisa menyampaikannya secara langsung melalui telepon ke 021 8000 444. We satisfy your soul thirst and harmonize your life. 96.3 RPK FM. Datanglah ya sumber rahmat, suara
Kembali dalam program Yamuger on Air di RPK bersama saya Frankie dan di sini ada Mas Abe dan Grace. Terima kasih untuk sahabat RPK yang sudah berinteraksi bersama kami dengan mengirimkan komentar tanggapan melalui live streaming YouTube. Ada Pak Erianto Eri, terima kasih. Sukses selalu Mas Abe, Mbak Grace dan Bung Frankie. Terima kasih Pak Erianto Eri. Terima kasih. Terima kasih juga Pak Sadrak Lubis. Selamat malam Mas, terima kasih atas sharingnya jadi menambah wawasan. Siap. Kemudian beliau bertanya kalau Jacob Collier termasuk genre musik apa Mas? Oke. Ini dijawab dulu sebelum kita lanjut ke Aku belum pernah obrolan dengar, tadi. tapi nanti ku dengar. Oke. Kalau aku sudah menemukan jawabannya, lalu nanti ku tulis di Komentar komen YouTube. YouTube-nya yang ini. Iya. Episode yang ini ya. Episode yang ini. Oke. Mas Abe, kita kembali lagi Ya. ke Hymns in Contemporary Music. Pembahasan kita pada malam hari ini. Tadi sudah sampai pada pembahasan yang multi genre itu ternyata bisa berkembang sedemikian rupa tadi kan? Ya. Ya. Bisa dilanjutkan Mas Abe penjelasannya? Ya, jadi maksudnya begini. Artinya lagu hymns, nyanyian-nyanyian jemaat yang diciptakan memang di 200, 300, 400 tahun yang lalu ternyata tetap up to date sampai sekarang ketika disandingkan dengan musik yang saat ini. Jadi itu sebetulnya malah keuntungannya, salah satu keuntungannya hymns malah Ya. bahwa ternyata dia nggak kaku-kaku amat gitu. Oke. Ternyata tidak kaku amat. Bisa berjalan atau beriringan dengan perkembangan Ya. zaman. Ya. Bisa dibilang begitu ya. Paling tidak ketika kita pengiring memahami yang paling gampang dulu ya. Oke. Setelah memahami lagunya, oh ini mayor atau minor, Oke. gitu kan? Terus kemudian, oke ini 4/4 atau 3/4. Terus kemudian, oke kita tahu ceritanya soal apa? Udah. Lalu kemudian kita bisa mencoba untuk berkreasi tanpa harus keluar dari struktur lagunya, gitu ya. Nggak perlu merubah fundamentally, nggak usah dirubah. Ya. Tapi lalu diberi sentuhan, bahasanya teman-teman sekarang kan di sentuhan kekinian gitu. Yang suka David Foster ya bisa mainin dengan sedikit gaya-gaya David Foster, major 7 atau major at 9 gitu ya, chord-chordnya yang ngepop gitu, atau bassnya mau dipindah-pindah kemana-mana. Tapi intinya it's doable gitu. Oke. Tinggal pemahaman, tinggal gimana cerita pemain musik sebisa mungkin punya kemampuan seperti penyanyi, baca lirik juga deh gitu. Oke. Sebenarnya gini, Mas, pertanyaannya adalah sampai di mana, apakah ada batasan bisa di pagernya? Pagernya bisa di aransemen atau apa gitu. Nah, kalau pagernya oke. Tunggu ya. Ini atau bisa dalam contoh mungkin bisa. Bisa. Sampai sejauh mana? Tapi jawabanku gini dulu deh. Oke. Kalau soal pager, kembali ke pesan. Kembali ke pesan. Selama tidak melewati pesan itu. Selama nyampe pesannya. Oke, selama nyampe pesannya, benar. Soalnya petugas, bukan petugas. Petugas. Maksudnya Kata gini kan. Maksudnya pemusik sama Iya. itu kan bertugas lebih gitu, kayak dikasih tanggung jawab lebih untuk tanggung jawab lo gimana caranya supaya jemaat gitu yang mendengarkan dan ikut nyanyi itu harus bisa ngerti mendapatkan juga, dapat pesannya. sesuatu. Oke. Jangan sampai mereka nyanyi ngawang-ngawang. Ngerti nggak sih? Ngerti. Ya. Mas, gimana? Gitu. Ya, jadi kalau batasannya pesannya. Batasannya pesan. Oke. Berarti
Itu yang jadi koridornya kita bermain di situ. Oke. Ini ada pertanyaan. Saya Helena, domisili Depok. Mau nanya sama Mas Abi. Jadi apakah artinya BPM atau nada dasar lagu dan liturgi, dramaturgi nih harus berjalan seiring atau fleksibel aja, nggak harus seiring banget? Ini pendeta kali yang tanya ya. Iya makanya. Gimana Mas Abi? Banget pertanyaan. Dia nanya susah banget. Oke, satu-satu dulu. Oke, satu-satu dulu. Jadi apakah Satu-satu dulu. artinya BPM nada dasar lagu dan liturgi dramaturgi itu harus berjalan Ya, seiring? harus berjalan seiring. Saling support nggak sih? Ya, itu saling support memang. Ya. Tapi gini, kalau BPM dan nada dasar itu memang adalah privilege-nya pencipta. BPM dan nada dasar privilege Ya, pencipta. BPM apa namanya? Berapa cepatnya lagu ini seharusnya gitu ya, seperti yang ditulis di Kidung Keesaan itu kan di atasnya ada apa namanya? MM gitu. Ya. MM itu metronom. Metronometer itu memang privilege-nya bukan privilege, itu hak prerogatifnya si pencipta. Oke. Aku bikin lagu segini. Nah, yang pertama ya kita coba saja ikuti dulu. Kalau temponya segitu. Kalau aku, me personally, BPM sama nada dasar, aku pasti akan menangkan BPM. Oke. Kalau aku, BPM-nya aku pertahankan, nada dasarnya umpamanya ketinggian, gitu kan, ya diturunin. Oke. Gitu. Ini maksudnya tapi ketinggian bukan cuma buat yang nyanyinya doang. Maksudnya bukan cuma buat si pemandunya. Kan kita juga harus memikirkan mikirin jemaat yang mengikut. Iya, jangan umpamanya sampai- ibadah jam 7 nih. Iya, Ya kan? mau opa-opa gitu. Upa-upa, uma-uma, terus main itu tadi Kidung Jumat nomor 3, Ya. kunci aslinya menjerit, men. Iya. Ya kan? Iya. Masih pagi disuruh Masih gitu. pagi dikasih tinggi-tinggi, wah nggak bisa gitu. Menurutku apalagi sekali lagi gitu ya, kalau Ya. ngomongin seni ritual Seni ritual, itu faktor manusia memang harus makin di depan. Jadi Oke. memanusiakan manusia ketika berkesenian. Oke. Gitu. Menarik. Nah, jadi apa namanya, liturgi dan dramaturgi itu harus berjalan seiring, yes seiring, Ya. tapi ya nanti kita lihat mana yang paling enak gitu kan. Tapi sebisa mungkin yang berhubungan dengan BPM atau nada dasar ya tinggal kita mainkan saja. Tinggal dimainkan saja. Lalu liturgi sama dramaturgi itu ini kan penting ya, liturgi di mana lagu itu dimainkan. Lalu dramaturgi kita bicara tentang penekanan pada detail-detail yang mau kita kasih di lagu tersebut gitu ya. Ya. Contoh kayak umpamanya dalam dunia penuh kerusuhan. Kan nggak mungkin ya kalau dalam dunia penuh kerusuhan terus mainnya loh kok indah banget ya kan? Damai Masa ternyata. kerusuhan damai gitu Damai kan? banget ya. Ya kan? Nah, Iya, sehingga iya. mainkannya harus nah gitu ya. Oke. Kebayang ya? Kebayang. Kalau dalam dunia penuh, indah banget gitu kan? Nggak rusuh itu. Nggak rusuh gitu. Nah, ketika jemaat diajak untuk bernyanyi seperti itu, terus kita memberi nuansa bahwa memang kita berada dalam dunia yang penuh kerusuhan, tujuan terakhirnya kan adalah jemaat menghayati nyanyian tersebut. Target, goalnya itu. Goalnya itu. Goalnya itu. Ya balik lagi ke pesan menghayati. Ini menarik sebenarnya balik ke pesan ini. Tuh, kita sudah dikasih jam besar lagi. Bling, gimana? Oke. Ternyata cepat sekali ya. Cepat sekali. Coba lain kali Berapa? 2 hari. 2 hari. Oke. Wah, Sahabat RPK, kita akan kembali lagi setelah break yang satu ini.
Dan bebanku makin ringan, makin nampaklah yang baik. Di sanalah terang abadi. Sahabat RPK, kembali masih di Yamuger on Air di RPK. Tidak terasa kita sudah di sesi terakhir ya, di malam ini dari talk show Hymns in Music Contemporary bersama Mas Abe dan Grace. Sebelum iya Ibu Grace, oh kakak, oke. Sebelum kita lanjut nih ya, ada tanggapan dari sahabat RPK. Ini tadi lanjutan yang tadi kali ya. Apa itu? Dari Sadrak Lubis nih. Kira-kira bisa nggak jenis musiknya dipakai untuk mengiringi kebaktian? Jenis musik yang tadi tuh, Mas. Kembali ke pesan lagunya. Kembali ke pesan lagunya. Okay. Kalau pesan lagunya memang meminta untuk diperlukan elemen-elemen musik yang seperti itu, silahkan. Oke. Kemudian ini ada, wah ini Pak Pendeta nih. Tuh kan. Pendeta Ian Marlon. Kan. Terima kasih loh Pak. Sukses untuk pelayanannya Mas Abe, Mbak Grace, Bung Franky, juga untuk RPK FM. Semoga lewat acara ini semakin memahami makna sebuah pujian dalam ibadah. Terima kasih Pak Pendeta. Siap, sudah terima kasih Pak Pendeta. Mendengarkan dan menyaksikan program ini. Kemudian ya ini menarik nih. Ini nggak ada namanya, tapi cuma nomornya saja. Cuman pertanyaannya menarik sebenarnya Mas Abe sama Grace. Tadi menarik sekali ada sebut-sebut tentang seni ritual. Apakah akan ada pembahasan tentang ini nextnya? Coba gimana? Kita rapatkan dulu. Tapi memang seni ritual ini ekspertisnya Grace. Karena Grace memang belajar hal ini kan. Berarti kita tambah 1 jam untuk Grace gini. Sehari boleh. Sehari boleh. Panjang itu bahasa. Baik. We let you know. Ya. Kita kabarin. Tapi kita akan sangat senang sekali kalau untuk membagi hal seperti ini. Ya, oke. Masih ditunggu tanggapan dan komentar dari sahabat RPK di live streaming YouTube maupun di nomor telepon 021 berapa tadi? Di 021844444 dan SMS atau WhatsApp di 081 51800 444. Masih ditunggu, nanti sampai jam 20.00 program kita akan berakhir. Baik, Mas Abe lanjut. Hymns in Music Contemporary. Ya. Gimana? Sebenarnya sih aku tuh pengen banget ada gitu contohnya gitu loh Mas. Dimainin contohnya. Contohnya? Bisa. Mau lagu apa? Waduh. Contoh satu aja. Mungkin intro yang biasa, kemudian intro bait rap atau interlude. Oke. Kemudian ada sedikit yang tadi Mas Abe bilang ada apa? Ada aransemennya dikit. Oh iya. Oke. Diubah ke kontemporerinya. Gimana? Mau lagu apa nih? Biarkan mereka sibuk mencari lagu. Ini aja ini. Ya, ini, apa ini. tuh Mas? Aduh. Apa itu? Jangan. Ini. Lu suka nggak lu kalau dikasih lagu-lagu yang menyayat? Nih. Ya sama aja. Ya. Itu ya. Aduh, maaf. Ya, coba. Main di mana? Lagunya itu? adalah Itu di jalan. Oh, di jalanku ku diiring.
Tunggu. Tunggu aku ya. Ya, punya sudah? yang Ya. belum. Oh, dia belum dapat liriknya, Mat. Ini masih yang lama kan Oh ya. diperbaiki. Jadi kembali ke tadi ya, Ya. soal ngomongin to provide sama to support. Ya, to provide and to support yang di awal tadi. Ya, intronya menurutku aku masih banyak menemui beberapa teman-teman yang kayak takut banget main intro panjang-panjang gitu. Mm-mm. Jadi intronya pendek-pendek gitu. Mungkin karena pengen cepet banget gitu, pengen cepet beres gitu mainnya gitu. Pengen cepat selesai ibadahnya. Mau Amazing. pergi kali dia Mau ya. pergi ya, mungkin. Kebelet. Tapi Nah, tapi sebetulnya malah ketika kita bicara tentang to provide, to support, ya pastikan bahwa informasinya dapat toh, jemaat dapat, PNJ dapat. Jadi contoh kayak jadi informasinya dapat semua. Oh, lagunya teh segini. Temponya segini. Nadanya segini. Ya. Moodnya seperti itu. Oke. Jadi nyanyinya tahu. Oh, aku berarti nyanyinya gini. Enggak yang tiba-tiba main ngegas mau cepat kayak gitu. Karena, Oh, oke. ya, I see. Gitu. Oke. Nah, nanti umpamanya mau bait kedua. biasanya Bait langsung. kedua teman-teman punya ide yang lebih, tapi Ya. jangan langsung kaget ya. Ntar oh, wow gitu kan gitu. Jadi yang gitu terus kemudian bait kedua. Oh, oke, sorry. Di jalanku yang berliku, dihiburnya hatiku. Bila tiba pencobaan, dikuatkan imanku. Jika aku kehausan dan langkahku tak tetap, dari cadas di depanku datang air yang sedap. Dari cadas di depanku datang air yang sedap. Oke. Menarik sih sebenarnya Mas Abe sama Ya. Grace pembahasan. Jadi lebih berwarna kita kan ya. Ya, oke. Jadi lebih berwarna dan sebenarnya Ngikutin liriknya. ini nggak terasa 1 jam sudah hampir berlalu Jam nih besar sebenarnya. keluar lagi. Ya, sahabat RPK, ternyata memang waktu saja ya. Waktu juga ya yang memisahkan kita gitu katanya gitu kan. Dan memang kita sudah 1 jam. Kayaknya memang obrolan ini kalau lebih panjang lebih enak gitu ya. Ya minimum 6 Ya. jam lah. Minimum 6 jam ya. Oke, ada Pakai gorengan. satu kalimat penutup dari Mas Abe atau Grace? Mas Abe dulu. Silakan Mas Abe. Grace dulu. Oh Aku iya, dulu ya. ladies first. Apa ya? Ya balik lagi tadi kayak lagu hymns itu memang itu musik itu sebaiknya memanusiakan manusia. Jangan lupa masukin perasaan supaya pesannya sampai. Itu aja sih paling. Maksudnya jangan lupa liriknya. Jadi jangan terjebak sama hal-hal teknis dan
estetika tadi yang takutnya membuat kita jadi kayak buyar sampai lupa kalau sebenarnya ini tuh sebenarnya tentang membagikan sesuatu yang kita alamin dari Yes. lirik-lirik itu Ya, gitu. oke. Mas Abe gimana? Oke. Aku ngomong spesifik hymns nih ya. Oke. Hymns itu kisah hidup. Hymns itu kisah hidup. Dia bukan mantra. Oke. Sehingga memang diperlukan kita manusia yang menyanyikan hymns dan menemukan hidup kita di cerita-cerita itu, Oh, oke. lalu menghidupi lagu itu gitu. Oke. Menarik. Menarik nih kalimat terakhirnya menarik. Ya kan? Ya. Sehingga hymns-nya hidup dan kita makin hidup nanti Baik. dengan hymns itu tadi gitu. Siap. Kita Oke. bukan lagi kanebo kering. Kalau jadi hymns di keseharian gitu ya. Oh iya, nantinya kan pasti Ya. begitu. Oke. Sahabat RPK, terima kasih. Terima kasih Mas Abe, terima kasih Grace Sama-sama. untuk obrolan kita pada malam hari ini. Sekali lagi sahabat RPK, terima kasih telah Terima bersama kasih. kami selama 60 menit ini. Jangan lupa bergabung kembali di program kami selanjutnya di hari Selasa untuk minggu kedua dan keempat, dan hari Minggu pertama dan ketiga. Terima kasih telah berinteraksi juga di talk show ini. Dan sekali lagi Mas Abe, Grace, terima kasih Terima kasih Bung Fred. sudah menjadi narasumber yang luar biasa. Terima kasih RPK. Terima kasih juga Radio RPK sudah episode ini bisa langsung kita bisa ngobrol-ngobrol di sini, dan Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam sahabat RPK. Saya Franky pamit.